Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan rumah di Kompleks Asrama Polisi Kota Jayapura ludes terbakar. Warga Merauke digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di Sungai Maro. Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, meninggal dunia. Warga diminta tenang dan tidak terprovokasi. Sembilan 19 rumah di Asrama Polisi Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura terbakar. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang dengan cepat merembet ke rumah lainnya. Warga sekitar berusaha memadamkan api agar tidak meluas, namun gagal. Api bahkan membakar belasan rumah petak lainnya. 6 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran kita sudah mengambil langkah-langkah bersama Kota Madia, kemudian juga dengan rekan-rekan dari Kodim 1701. Ini sudah kita datakan, terakhir ada 19 rumah yang terdampak dari kebakaran. Kemudian juga kita sudah mengambil identitas ya pemilik rumah, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan, ya langkah-langkah penyelidikan terhadap saksi-saksi yang mendengar, mengetahui ataupun melihat terkait dengan kejadian tersebut. Dari saksi itu sudah ada 4 saksi yang kita lakukan pemeriksaan kerugian, ya supaya setelah dilakukannya penyelidikan ya bersama tim lapor ini sudah bisa dilakukan pembersihan ataupun nanti kepada tahap berikutnya apakah lokasi ini akan dilanjutkan pembangunan. 2 jam kemudian api baru berhasil dipadamkan. Namun seluruh rumah ludes terbakar dan tak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mayat tanpa identitas ini ditemukan mengapung di Sungai Maro, Merauke. Mayat tersangkut ranting dan menjadi perhatian banyak orang yang melintas. Satuan Polisi Air Polres Merauke langsung terjun ke lokasi setelah mendapatkan laporan. Mayat lalu dievakuasi dari sungai. Mayat sudah mulai membusuk dan menimbulkan bau menyengat. Terus cium bau tidak enak, terus mulai lihat dari ujung jembatan ke sana, saya balik di samping kapal, kembali ke tempat yang semula, saya cium baunya tidak enak lagi, sudah angkat kepala pas, kayak celana biru, pas celana biru saya lihat baik-baik, kayak jenazah, saya minta teropongnya dari kapal, terus saya lihat dari atas kapal, satu orang kapal, ada ketemu jenazah di sini. Jenazah, oke. Terus saya mulai hubungi dari kepolisian. Adanya penemuan mayat di samping pelabuhan PT Tunas Jaya. Nah, kami langsung bergerak dengan anggota menggunakan armada kami. Kemudian setibanya di kali samping pelabuhan PT Tunas Jaya, kami mengevakuasi korban dengan cara karena armada kami tinggi, jadi kami mengevakuasi dengan cara mengikat kakinya dengan menggunakan tali. Kemudian kami bawa pelan-pelan menggunakan armada kami. Sesampainya di darat, dibantu juga oleh Sat Identifikasi dari Satreskrim Polres Merauke dengan Basarnas Merauke. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Selanjutnya untuk nanti untuk pemeriksaan dan yang lain-lain untuk mengetahui apakah karena sejauh ini belum ada laporan orang hilang. Nah, nanti akan dievakuasi di rumah sakit dan akan dilaporkan untuk perkembangan yang lebih lanjut.
Mayat selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke. Dari hasil pemeriksaan, di tubuh mayat ditemukan banyak luka tusukan senjata tajam sehingga korban diduga dibunuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perahu berpenumpang 2 orang terbalik di perairan Asmat, Papua Selatan. Kedua penumpang bertolak dari Kabupaten Asmat menuju Kampung Kasuari, Distrik Atsi. Saat melintas Muara Atsi, perahu yang mereka tumpangi dihantam ombak besar dan terbalik. Salah satu penumpang bernama Reno berhasil menyelamatkan diri, namun satu penumpang lagi, Bernard Wiar, hingga kini belum ditemukan. Tim SAR saat ini masih melakukan pencarian. Operasi pencarian akan terus dilakukan tim SAR dengan memperluas area dan diharapkan korban ditemukan dalam kondisi selamat. Igo Bat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Tim SAR Merauke tengah mengantisipasi cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda perairan Papua Selatan. Saat ini ketinggian ombak diperkirakan mencapai sekitar 3 meter disertai angin kencang dan hujan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pelayaran. Tim SAR terus memantau penyeberangan di kawasan Kumbe, Merauke. Menjelang tahun baru, lalu lintas di pelabuhan penyeberangan ini sangat padat karena banyak warga yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Selain menempatkan petugas, tim SAR juga menyiagakan peralatan pendukung untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan laut. Kita untuk sementara di Kumbe, sementara kita belum selesaikan pos karena personil kita terbatas, tapi kita menggunakan potensi yang ada di sana. Oh gitu. Makanya kemarin kita sudah lakukan rakor dan kita sudah menemukan satu kesepakatan di mana masing-masing potensi di sana kita akan gerakan untuk mengantisipasi jika ada musibah mereka bergerak dan kita langsung bergerak menuju ke sana. Untuk siaga 1 SAR Nataru ini sampai tanggal berapa ini Pak? Kita kemarin sudah pembukaan, saya sudah lepas. Dan juga sampai kita Amin 7 dan A+7. Oh gitu. Siap. Jadi untuk ini sudah berjalan sampai dengan nanti tanggal 8 Januari. Okay. Sementara itu di Mimika, pos pengamanan Nataru ditinjau langsung Direktur Operasi Basarnas, Brigjen Dedi Prakoso. Untuk memantau pergerakan baik itu yang melalui jalur laut maupun jalur darat terkait dengan perkembangan Nataru ini, sehingga kami menyiapkan juga terkait dengan pos terpadu dari Basarnas, dalam hal ini kantor SAR Timika yang bekerja sama bersinergi dengan TNI Polri dan instansi lain yang terkait dalam rangka pengamanan sekaligus monitor kesiapan dan pelaksanaan dari operasi siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Diharapkan dalam pelaksanaan menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, diharapkan masyarakat juga ikut menjaga ketertiban dalam melaksanakan pergerakan baik itu melalui pesawat udara maupun melalui jalur laut dan melaksanakan kegiatan melalui jalur darat, sehingga kita bersama-sama, sehingga pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru ini kita berharap pelaksanaan bisa berjalan aman, lancar, sehingga tidak terjadi suatu hal. Selain di pos pengamanan bandara, Brigjen Dedi Prakoso juga meninjau langsung pos khusus SAR yang berada di pelabuhan. Direktur Operasi juga berharap dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, masyarakat juga ikut menjaga ketertiban dalam melaksanakan pergerakan, baik itu melalui pesawat udara maupun jalur laut. Muhammad Ridwan dan Igo Bat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.